Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kelompok kami akan presentasikan project definition document pembuatan media promosi program studi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Yang kelompok kami berisikan Wiwit sebagai ketua, lalu ada Alvan Lili, Barets, dan saya sendiri Syarif Raffi sebagai anggota. Oke, kita langsung masuk ke bab yang utama, yaitu pendahuluan. Di sini ada ringkasan eksekutif. Jadi proyek ini adalah sebuah komponen dari mata kuliah Menprodes atau Manajemen Proyek Desain yang bertujuan untuk mengatasi penurunan minat pada jurusan DKV, terutama di DKV UPN Veteran Jawa Timur dalam 3 tahun terakhir ya. Inisiatif ini bertujuan untuk menarik perhatian calon mahasiswa terhadap program studi DKV UPN Veteran Jatim. Terus langkah apa aja yang kita ambil dari masalah yang ada? Jadi langkah yang kita ambil adalah kita menciptakan video animasi berdurasi 30 detik yang memiliki visual menarik gaya modern yang sangat-sangat diperuntukkan khusus bagi Gen Z. Karena angkatan-angkatan setelah ini ya, itu rata-rata adalah Gen Z. Yang diharapkan usaha ini tidak hanya meningkatkan jumlah pendaftar, tapi memperkuat reputasi institusi serta program studi. Lalu belakang langsung kita persingkat saja, dalam beberapa tahun terakhir persaingan di perguruan tinggi semakin ketat ya. Jadi untuk kami sebagai mahasiswa desain komunikasi visual perlu mengoptimalkan strategi promosi yang inovatif dan relevan lah, karena generasi muda itu butuh sesuatu yang lebih menarik untuk menarik minat mereka. Jadi karena program studi DKV itu masih mengandalkan metode yang tradisional dan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ada gitu. Karena pada zaman sekarang lebih banyak menggunakan sosial media untuk anak-anak muda. Jadi kita memanfaatkan potensi video animasi dengan media-media seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke identifikasi masalah. Jadi apa saja masalah yang ada? Di sini tertulis yang pertama, animo calon mahasiswa masih di bawah harapan akibat informasi yang sangat minim. Jadi informasi yang kita berikan itu tidak langsung sampai ke calon-calon mahasiswa. Lalu belum adanya langkah yang efektif untuk meningkatkan minat calon mahasiswa. Lalu strategi yang belum tepat juga ditemukan dalam menciptakan branding. Lalu yang terakhir juga kurangnya pemanfaatan media promosi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama saya Wiwit, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari adanya kami merancang video animasi ini. Adapun tujuan kami meliputi 4 nilai, yaitu pertama merancang video animasi pendek tentang pengenalan DKV, yang kedua memperluas informasi mengenai eksistensi program studi DKV yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai bidang DKV kepada remaja, khususnya anak SMA dan sederajat, juga yang terakhir membangun citra positif dan persepsi yang bagus kepada calon mahasiswa terhadap prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Untuk yang selanjutnya bab 2, yaitu sasaran utama dan dampak. Yang pertama ada target pencapaian. Kami menargetkan 2 pencapaian, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah calon mahasiswa tahun 2026 sekurang-kurangnya atau lebih dari 20% dari tahun 2025. Untuk yang kedua yaitu membuat konten dengan grafik audiens di atas 1.000 penonton atau viewers di platform Instagram, YouTube Short maupun TikTok dengan interaksi aktif, komentar, share, and like. Lalu ada sasaran kuantitatif, terdapat indikator dan target. Yang pertama peningkatan pendaftar Camaba 2026, kita menargetkan persentase 20%, kemudian interaksi di media sosial lebih dari 1.000 viewers engagement dan penonton dalam 5 hari semenjak konten tersebut diupload. Kemudian terdapat manfaat adanya video promosi ini, yaitu yang pertama untuk pihak tim perencanaan proyek, yaitu kami akan mendapatkan pengalaman secara langsung dalam produksi video animasi untuk keperluan promosi akademik. Untuk mahasiswa terdapat manfaat, yaitu membantu mereka memahami sebut mata kuliah di DKV dan bagaimana kehidupan di DKV itu berlangsung. Yang terakhir ada program studi. Bagi program studi, kita memberikan kontribusi manfaat berupa solusi inovatif bagi prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur untuk menarik siswa potensial melalui video animasi pendek tersebut. Untuk yang selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh saya. Menjelaskan bab 3 dan bab 4. Di sini ada bab 3 yaitu strategi solutif dan solusi. Jadi yang pertama itu ada konsep utama. Kita membuat video animasi berdurasi 30 detik. Gaya visualnya itu warnanya cerah, kayak kuning, merah, dan biru. Terus fontnya itu bold dan modern. Musiknya upbeat, motionnya yang cepat dan nggak terlalu bertele-tele. Narasinya bikin poster bisa, bikin film bisa, DKV aja. Biar ngenalin ke teman-teman semua bahwa DKV itu juga bisa bikin itu. Itu yang kedua itu ada fokus konten. Yang A itu hardware, After Effects, Adobe Premiere atau CapCut untuk edit cepat atau transisi.
Terus habis itu plus kasih keren tuh ada Canva Pro, animasi, Figma untuk ide cepat, Procreate untuk ilustrasi karakter. Lalu yang B, pembelajaran berbasis digital dengan fokus pada industri kreatif. Lalu C, prestasi alumni, share pengalaman selama di DKV UPN dan karir sekarang yang gemilang untuk mempersuasif calon mahasiswa. Lalu yang ketiga itu ada platform distribusi. Yang pertama itu ada TikTok. Banyak pemuda Indonesia itu aktif menggunakan TikTok serta algoritma dalam konten kreatif seperti animasi dapat dengan mudah menghasilkan banyak engagement. Lalu yang kedua ada Instagram Reels. Pengguna Instagram lebih profesional dan eksklusif, berpotensi besar untuk meningkatkan engagement warga-warga di TikTok. Warga-warga di Instagram. Lalu yang ketiga itu ada YouTube Short. YouTube Short itu lagi sedang trending di berbagai kalangan. Konten bisa dicari kapan aja. Strategi dengan 3 detik. Terus habis itu ada buat judul menarik. Terus ada hashtag DKV UPN Veteran itu versi DKV UPN Veteran Jawa Timur, DKV untuk semua. Terus ajak semua penonton berinteraksi. Terus yang terakhir itu ada deskripsi yang informatif. Lalu bab 4 itu ada analisis resiko dan mitigasi. Yang pertama itu ide atau konsep tidak matang. Bisa melakukan asistensi kepada dosen untuk fokus keahlian pada animasi. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan anggaran. Di situ kita bisa memprioritaskan kebutuhan inti dari produksi video animasi tersebut. Lalu yang ketiga ada konten yang tidak menembus 1000 viewers. Melakukan kajian ulang secara keseluruhan baik jam sampai visualisasi dari animasi tersebut. Yang terakhir jadwal tidak realis. Itu merencanakan timeline yang terikat dan tepat dengan membentuk tim kecil sebagai tim keeper bersifat memaksa dan mengikat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Afan Maulana Ramadhani. Saya akan membacakan untuk bab 5. Bab 5 ini adalah rencana pelaksanaan. Nah, di sini ada tabel timeline. Tabel timeline ini ada untuk pekan 1 sampai 5 dan ada aktivitasnya dan juga outputnya. Untuk aktivitasnya yang pertama yaitu ada riset kebutuhan video animasi, outputnya yaitu adalah data-data yang relevan. Kemudian ada pembuatan konsep dan storyboard, outputnya adalah ACC konsepan storyboard dari dosen. Kemudian ada pembuatan video animasi, outputnya yaitu video draft 30 detik. Kemudian untuk rendering dan animating ada outputnya yaitu video final. Terus ada uploading konten di platform dan pemantauan distribusi, outputnya laporan analisis engagement. Kemudian ada tabel pembagian peran. Di sini peran dari Syarif yaitu adalah ketua proyek. Tanggung jawabnya sebagai berikut. Kemudian ada Lili sebagai PIC praproduksi. Kemudian ada Baraj perannya sebagai PIC produksi. Kemudian ada saya Afan Maulana, peran saya sebagai PIC pasca produksi. Kemudian ada Wiwit perannya sebagai PIC publikasi video animasi. Terus lanjut bab 6. Bab 6 ini adalah anggaran proyek. Bisa dilihat anggaran biaya dari praproduksi, desain karakter ilustrasi, animasi gerakan, voice over, sound, editing, render, hingga operasional jajan tim itu mencapai 10 juta perkiraan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi, malam semuanya. Untuk bab 7 dan 8 akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Baris Cendaso. Kriteria keberhasilan yang pertama adalah kualitas proses. Konsep video disetujui dosen dengan 1 kali revisi dan video relevan dengan preferensi calon mahasiswa atau pemuda di Indonesia. Yang kedua, dampak promosi. Untuk engagementnya, kami menargetkan lebih dari 1000 viewers per 5 hari dalam 1 postingan. Yang ketiga, tujuan jangka panjang peningkatan animo calon pendaftar jurusan DKV UPN Veteran Jawa Timur, interaksi yang positif, selain sebagai media promosi juga dapat dijadikan sebagai media edukasi. Terakhir, bab 8 yaitu penutup. Pembuatan dan distribusi video animasi promosi ini merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan program studi DKV secara lebih kreatif dan sesuai dengan kebiasaan konsumsi media generasi muda saat ini. Melalui platform YouTube Shorts, Instagram Reels, dan TikTok, animasi ini diharapkan mampu menyampaikan informasi secara cepat, solutif, dan berkesan, serta mampu mencapai target keberhasilan tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.